Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggreni dengan NIM 220903500005, kelas manajemen J, angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan variabel costing dan laporan tersegmentasi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu variabel costing. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian terkait dengan variabel costing. Bagian pertama adalah pengertian. Nah, variabel costing adalah metode perhitungan biaya yang membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap dianggap sebagai biaya periode yang tidak berubah terlepas dari volume produksi atau penjualan. Nah, bagian kedua adalah karakteristik variabel costing. Variabel costing sering digunakan untuk tujuan manajerial karena fokus pada biaya yang berubah dengan volume produksi atau penjualan. Nah, tentu hal ini memudahkan manajer dalam menganalisis kontribusi margin dari setiap unit tambahan yang diproduksi atau dijual. Nah, variabel costing memiliki beberapa karakteristik kunci. Yang pertama adalah fokus pada biaya variabel yang berkaitan dengan volume produksi atau penjualan. Yang kedua adalah biaya tetap, dianggap sebagai biaya periode dan tidak didistribusikan ke unit produk. Ketiga, pemisahan biaya tetap dan variabel memudahkan analisis kontribusi margin dan pengambilan keputusan. Kemudian, bagian selanjutnya adalah formula kontribusi margin. Kontribusi margin adalah salah satu konsep kunci dalam variabel costing, dan kontribusi margin juga adalah selisih antara pendapatan penjualan dan biaya variabel. Rumusnya adalah kontribusi margin sama dengan pendapatan penjualan dikurang biaya variabel. Kontribusi margin memberikan indikasi tentang beberapa banyak kontribusi ke laba bersih yang diberikan oleh setiap unit tambahan yang diproduksi atau dijual. Nah, pada bagian selanjutnya adalah keuntungan variabel costing. Nah, metode variabel costing memiliki beberapa keuntungan, termasuk yang pertama adalah memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara volume produksi, biaya variabel, dan laba. Dan yang kedua adalah memudahkan perencanaan pengendalian biaya dan pengambilan keputusan yang aktif dalam situasi yang berubah. Variabel costing menyajikan data yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan jangka pendek, dan titik khususnya untuk penentuan harga jual jangka pendek. Dalam metode variabel costing, apabila harga jual telah menghasilkan laba kontribusi, guna menutup biaya tetap adalah lebih baik daripada harga jual yang tidak menghasilkan laba kontribusi sama sekali. Dalam metode variabel costing, ini biaya produk mencakup bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Adapun kelemahan dari variabel cost itu sendiri, salah satunya adalah tidak diperhitungkannya biaya overhead pabrik, tetapi dalam persediaan dan harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah, sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan analisis keuangan. Nah, itulah tadi penjelasan terkait dengan variabel costing. Penjelasan selanjutnya terkait dengan laporan tersegmentasi. Di sini juga saya akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama adalah pengertian laporan tersegmentasi. Nah, laporan tersegmentasi adalah laporan keuangan yang memecah informasi keuangan perusahaan menjadi segmen-segmen yang lebih kecil atau unit bisnis yang lebih terdefinisi. Segmen-segmen ini dapat berupa produk, wilayah geografis, atau departemen. Dan adapun tujuan utama dari laporan tersegmentasi adalah untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kinerja masing-masing segmen bisnis atau unit bisnis dalam perusahaan. Titik hal ini memungkinkan manajer untuk mengevaluasi kinerja secara lebih akurat dan membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Bagian selanjutnya adalah informasi yang disediakan. Laporan tarif segmentasi biasanya menyajikan informasi tentang pendapatan, biaya laba, dan aset yang terkait dengan setiap segmen bisnis atau unit bisnis. Ini dapat mencakup kontribusi margin, laba bersih, rasio profitabilitas, dan analisis perbandingan antara segmen. Bagian selanjutnya adalah manfaat laporan tersegmentasi. Adapun manfaat laporan tersegmentasi adalah laporan tersebut memberikan manfaat bagi manajer dalam memantau kinerja bisnis secara lebih detail, mengidentifikasi segmen yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan, serta membuat keputusan strategis tentang alokasi sumber daya dan perbaikan kinerja. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan terkait dengan
variabel costing, dan laporan tersegmentasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.